Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah Perkembangan Anak 2 dengan dosen Ibu Tisna Syafnita MPD akan menampilkan video presentasi atau penjelasan dari materi kami, yaitu menelaah dan mempraktikkan perkembangan motorik anak usia 3-6 tahun. Dengan anggota saya sendiri, Aisyah dengan NIM 2402245, dengan Indah Permatasari dengan NIM 2402290, ada Julieta Resya Briliani dengan NIM 240228182, Nasyadwi Latifah dengan NIM 2402258, Fiona dengan NIM 240222117, dan ada Zakia Edika dengan NIM 2402175. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasyadwi Latifah dengan NIM 2402258. Hari ini saya akan menjelaskan tentang stimulasi perkembangan motorik kasar anak. Stimulasi perkembangan motorik kasar anak dapat dilakukan melalui aktivitas fisik seperti melompat, bermain bola, dan berlari. Sementara itu, untuk motorik halus, kegiatan seperti menggambar, menyusun puzzle, motorik kasar merujuk pada kemampuan anak untuk menggunakan otot-otot besar dalam tubuh mereka. Keterampilan ini sangat penting untuk perkembangan fisik dan koordinasi anak. Contoh gerakan motorik kasar pada anak yang pertama itu berjalan, membutuhkan koordinasi otot-otot kaki dan keseimbangan tubuh. Lalu yang kedua, berlari, melibatkan gerakan kaki yang lebih dan kuat daripada berjalan. Lalu yang ketiga, melompat, menggunakan kekuatan otot kaki dan koordinasi tubuh untuk melompat ke atas. Lalu yang keempat, merangkak, menggunakan tangan dan kaki untuk bergerak di atas permukaan. Lalu yang kelima, berdiri, membutuhkan koordinasi otot-otot kaki dan keseimbangan tubuh. Lalu yang keenam, duduk, memerlukan kekuatan otot inti dan keseimbangan tubuh. Lalu yang ketujuh, melempar dan menangkap bola, melibatkan koordinasi mata dan tangan. Lalu yang kedelapan, menaiki tangga, memerlukan kekuatan otot dan keseimbangan tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk merangsang pengembangan motorik kasar pada anak, yang mana ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini seperti melompat dan berlari. Melompat di trampolin atau berlari di taman dapat membantu anak mengembangkan kekuatan otot dan keseimbangan mereka. Selanjutnya ada memanjat dan bergantung. Yang ketiga ada bermain bola, yang mana bermain bola dapat mengajak anak bermain bola basket atau bola voli, dapat meningkatkan keterampilan motorik kasar mereka. Aktivitas ini melibatkan gerakan berlari, menangkap, dan menendang, yang semuanya penting untuk pengembangan fisik mereka. Selanjutnya ada bermain di taman bermain. Taman bermain yang dilengkapi dengan ayunan, perosotan, dan dinding panjat dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk mengeksplorasi gerakan fisik mereka. Aktivitas ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membantu anak belajar tentang gravitasi dan keseimbangan. Yang terakhir ada aktivitas berbasis air, yang mana bermain di kolam berenang atau di pantai juga dapat meningkatkan kekuatan otot dan koordinasi mereka. Yang kedua ada kegiatan permainan. Kegiatan permainan ini ada berupa permainan pura-pura, yang mana seperti mengajak anak bermain pura-pura, seperti berpura-pura menjadi superhero atau karakter favorit mereka, dapat mendorong mereka untuk bergerak dan berlari, yang sangat baik untuk mengembangkan motorik kasar mereka. Yang keduanya ada bermain hula hoop, yang mana aktivitas ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga melatih otot-otot inti dan meningkatkan keseimbangan anak. Yang terakhir ada bermain dengan alat permainan edukatif, yang mana alat permainan seperti roda 3, skuter, skateboard, dan dapat membantu anak mengembangkan keterampilan motorik kasar sambil bersenang-senang. Hanya itu materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu manfaat dari stimulasi perkembangan motorik kasar anak usia dini. Yang pertama, dapat meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. Nah, pada masa kanak-kanak awal, sistem saraf dan otot anak masih berkembang dan membutuhkan latihan yang intensif agar dapat berfungsi optimal. Nah, stimulasi melalui aktivitas motorik kasar seperti berjalan di garis lurus, melompat di rintangan, atau naik turun tangga itu dapat melatih koordinasi antara otot dan organ inderanya. Yang kedua, dapat mengembangkan keterampilan sosial. Nah, pada aktivitas motorik kasar pada umumnya itu dapat dilakukan secara berkelompok, seperti bermain bola, tarik tambang, atau permainan estafet.
Nah, dalam kegiatan ini, anak dapat belajar bekerja sama, menghargai giliran mematuhi aturan, serta mengelola konflik secara sosial. Yang ketiga, dapat mendukung perkembangan kognitif. Nah, aktivitas fisik tidak hanya berkaitan dengan kebugaran tubuh, tetapi juga sangat erat dengan perkembangan otak. Ketika anak aktif bergerak, terjadi peningkatan aliran darah ke otak yang membawa oksigen dan nutrisi penting. Hal ini dapat merangsang perkembangan neuron dan koneksi sinaptik yang mendukung fungsi kognitif seperti konsentrasi, atensi, memori, dan kemampuan berpikir logis lainnya. Yang keempat ada meningkatkan kesehatan fisik. Nah, pentingnya aktivitas fisik sejak dini juga dapat berkaitan dengan pencegahan penyakit dan penguatan daya tahan tubuh. Anak yang aktif bergerak cenderung memiliki berat badan ideal, metabolisme tubuh yang baik, serta sistem imun yang lebih kuat. Nah, aktivitas motorik kasar terutama yang dilakukan di luar ruangan seperti bersepeda atau bermain bebas di alam. Yang kelima, membangun kepercayaan diri dan kemandirian. Nah, setiap kali anak berhasil melompat lebih jauh atau memanjat lebih tinggi, anak akan merasa bangga dan percaya terhadap kemampuannya sendiri. Nah, proses ini dapat membentuk rasa percaya diri yang sehat dan memberikan motivasi bagi anak untuk terus belajar dan mencoba hal baru. Yang keenam ada menstimulasi perkembangan emosional. Nah, gerakan fisik yang intensif dapat membantu anak menyalurkan energi yang berlebih, yaitu mengurangi ketegangan dan mengekspresikan emosi secara positif. Nah, anak di sini belum memiliki kemampuan yang verbal yang kuat untuk mengungkapkan perasaannya, sehingga ekspresi melalui gerakan menjadi sarana alternatif yang efektif. Nah, yang materi keempat ada tahapan perkembangan motorik halus berdasarkan usia. Pada usia 1-2 tahun, di sini anak mulai belajar berjalan, berlari, dan berdiri sendiri tanpa bantuan. Nah, ia juga mulai bisa naik turun tangga, masih bisa dengan kedua kaki di anak tangga. Dan si anak bisa melompat di tempat, menendang dan melempar bola, serta memanjat benda-benda di sekitarnya. Pada usia 3-4 tahun, di sini anak sudah lebih lincah, berlari tanpa mudah jatuh, melompat dengan 1 atau 2 kaki, mengayuh sepeda roda 3, serta naik turun tangga dengan kaki bergantian. Nah, di sini anak juga semakin terampil menangkap dan melempar bola, serta sudah bisa berdiri dengan 1 kaki selama beberapa detik, dan keseimbangan koordinasi tubuh anak juga berkembang pesat. Ya, pada usia 5-6 tahun, di sini anak mampu melakukan aktivitas fisik yang lebih kompleks, seperti berlari cepat, melompat tali, bersepeda roda 2, bermain sepak bola, dan memanjat dengan lebih percaya diri. Kemampuan motorik kasar anak di sini sudah matang, sehingga siap menghadapi tantangan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. B. Simulasi motorik halus anak. Motorik halus berkaitan dengan kemampuan anak dalam mengendalikan gerakan otot kecil, terutama di tangan dan jari. Keterampilan ini penting untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan ketelitian seperti menulis, menggambar, dan mengancingkan baju. Motorik halus melibatkan keterampilan yang menggunakan otot-otot kecil, terutama di tangan dan jari. Keterampilan ini penting untuk aktivitas sehari-hari seperti menulis, menggambar, dan mengikat tali sepatu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 2402245 dengan nomor presensi 19. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk merangsang perkembangan motorik halus pada anak usia dini. Yang pertama yaitu ada kegiatan kreatif. Kegiatan kreatif yang pertama seperti menggambar dan mewarnai. Dalam hal ini kita dapat menyediakan kertas, pensil warna, krayon maupun cat air yang dapat digunakan anak. Dan kita dapat membebaskan anak untuk mencoret-coret ataupun membuat gambar yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu menggunting kertas. Dalam menggunting kertas kita harus memastikan gunting yang akan kita gunakan yaitu gunting tumpul dan aman untuk digunakan oleh anak usia dini. Dalam hal ini kita dapat menyediakan kertas bergaris lurus dan beransur-ansur berubah menjadi kertas yang bergaris gelombang, lingkaran, atau bentuk-bentuk yang setidaknya kompleks untuk mengajarkan anak caranya menggunting. Yang ketiga yaitu meronce manik-manik. Meronce manik-manik di sini kita dapat menyediakan anak dari manik-manik yang besar ataupun potongan pasta makaroni, dan juga menyediakan benang ataupun tali yang agak kaku supaya anak mudah untuk memasukkan benang tersebut ke dalam
manik-manik besar ataupun makaroni tersebut. Hal ini dapat meningkatkan konsentrasi dan ketelitian pada anak. Dan yang keempat yaitu bermain Play-Doh. Bermain Play-Doh di sini kita dapat memberikan anak clay ataupun plastisine, dan kita kita dapat menyediakan balok besar, mulai dari balok besar yang mudah disusun dan dirangkai, dan berlanjut ke balok-balok kecil. Setelah balok-balok kecil, kita juga dapat menggabungkan balok besar dan balok kecil supaya anak mudah untuk mengeluarkan kayak struktur apa yang mau mereka buat. Selanjutnya itu meremas, mencubit ataupun merobek. Di sini kita dapat menyediakan kertas bekas, koran ataupun kertas kado yang dimana anak dapat merobeknya sesuka hati, mencubitnya ataupun meremasnya kayak menjadi sebuah bola. Selanjutnya itu bermain dengan pasir atau beras biji-bijian. Kita dapat menyediakan di dalam sebuah box, menyediakan pasir dan juga kita dapat memberikan contoh kepada anak kayak di dalam pasir kita dapat menulis huruf A atau angka 1 sampai 5 gitu. Dan yang terakhir yaitu memasukkan benda ke dalam sebuah kotak ataupun lubang kecil. Benda di sini kita dapat memakai koin ataupun kancing ataupun juga batu-batu kecil, dan diminta anak untuk memindahkan batu-batu atau koin tersebut ke dalam sebuah kotak kecil. Dan aktivitas kedua yaitu aktivitas sehari-hari yang dimana kita dapat membantu anak menyiapkan meja makan. Kayak ajak anak untuk membantu menyiapkan meja makan seperti meletakkan piring ataupun sendok. Dan yang kedua yaitu mengatur mainan. Ajarkan anak mulai dari dini untuk mengatur mainan yang telah mereka pakai. Kita bantu anak untuk merapikan ataupun meletakkan mainan yang telah mereka pakai ke tempat semula supaya rapi. Dan yang kedua yaitu menggunakan alat tulis. Mengajarkan anak memegang pensil ataupun alat tulis dengan benar sangat penting untuk perkembangan keterampilan menulis mereka. Dan yang terakhir yaitu mengancingkan baju atau menaikkan resleting. Kita dapat mengajarkan anak untuk mengancingkan bajunya sendiri sebelum pergi sekolah, mengajarkan anak untuk menaik dan turunkan resleting jika mereka mau ke toilet, dan juga kita dapat mengajarkan anak caranya untuk mengikat tali sepatu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 3 manfaat koordinasi mata dan tangan. Aktivitas motorik halus membantu anak mengembangkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan yang penting untuk banyak keterampilan sehari-hari. Keterampilan menulis. Keterampilan motorik halus yang sangat baik penting untuk kemampuan menulis yang baik di masa depan. Kreativitas dan imajinasi. Melalui kegiatan kreativitas, anak-anak dapat mengekspresikan diri mereka dan mengembangkan imajinasi mereka. Dengan melakukan berbagai kegiatan ini secara teratur, orang tua dan pendidik dapat membantu anak dalam mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus yang esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Stimulasi yang tepat akan memberikan dasar yang kuat bagi anak untuk belajar dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Yaitu yang pertama itu ada mendukung perkembangan otak yang saraf. Stimulasi motorik halus secara langsung berdampak pada perkembangan otak, terutama di area yang mengatur koordinasi gerak dan fungsi kognitif. Saat anak menggunakan tangannya untuk aktivitas seperti meronse atau menggambar, jalur saraf di otaknya diperkuat yang berkontribusi pada perkembangan memori, konsentrasi, dan kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya itu persiapan untuk aktivitas akademik. Anak usia dini yang memiliki keterampilan motorik halus yang baik akan lebih siap untuk belajar menulis, menggambar, dan menggunakan alat-alat tulis lainnya. Tanpa stimulasi yang tepat, anak bisa mengalami kesulitan dalam memegang pensil, menyalin tulisan, atau melakukan kegiatan belajar lainnya di sekolah. Selanjutnya, membangun kemandirian. Melalui kemampuan motorik halus, anak belajar melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti membuka kotak makan, mengenakan pakaian, menyikat gigi, dan menggunakan alat makan. Ini membentuk rasa percaya diri dan meningkatkan harga diri anak, karena mereka merasa mampu melakukan sesuatu tanpa bantuan. Selanjutnya, mengurangi risiko hambatan perkembangan. Anak-anak yang kurang mendapatkan stimulasi dapat mengalami keterlambatan perkembangan. Jika keterampilan motorik halus tidak dilatih sejak dini, anak bisa mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, menjadi frustasi atau merasa tertinggal dari teman sebayanya.
Selanjutnya yaitu meningkatkan interaksi sosial dan emosional melalui kegiatan stimulasi seperti bermain bersama teman dengan bermain edukatif, seperti permainan edukatif, menyusun puzzle atau proyek kerajinan tangan. Anak belajar bekerja sama, berbagi, dan mengenali emosi. Aktivitas ini bukan hanya mengasah keterampilan motorik, tetapi juga melatih kemampuan sosial dan emosional anak. Selanjutnya yaitu yang keempat, tahapan perkembangan motorik halus berdasarkan usia. Usia 1-2 tahun, anak mulai belajar menggenggam benda kecil dan memasukkan objek seperti bermain dengan mainan yang dapat diputar atau disusun membantu perkembangan motorik halus. Selanjutnya usia 2-3 tahun, anak mulai menggambar garis sederhana dan bermain dengan bahan lunak seperti Play-Doh. Selanjutnya itu usia 3-4 tahun, anak mulai menggambar bentuk sederhana seperti lingkaran dan persegi serta mulai menulis huruf atau angka. Selanjutnya itu usia 4-5 tahun. Anak mulai menulis dengan lebih teratur dan menggambar bentuk yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu yang terakhir usia 5-6 tahun. Anak mulai menulis kalimat sederhana dan menggambar objek yang lebih rinci. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.